Izin Pak Menkyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang kita hormati, kita kagumi, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya. Luar biasa Pak. Jadi tadi pagi penuh sekali Pak Purbaya. Sempat renggang sedikit, tapi penuh lagi karena Bapak datang. Terima kasih. Untuk introduction saya rasa tidak perlu lagi mengenai beliau. Saya hanya untuk memberikan, ya tolong duduk ya. Sedikit gambaran Pak Purbaya, bahwa teman-teman Kadin di depan kita ini, kita untuk Rapimnas kali ini fokusnya mengenai lapangan kerja. Bagaimana gotong royong menciptakan lapangan kerja. Nah, sebelum Rapimnas ini, kita sedikit berbeda membuat approach-nya bottom up. Jadi di Kadin Indonesia itu dari 12 bidang Pak, ada ekonomi, sosial, infrastruktur, telah mengadakan Rakornas. Lalu teman-teman dari 38 provinsi telah juga melakukan Rapim Prof. Dan juga asosiasi telah memberikan masukannya. Jadi kami tanpa panjang lebar ingin mendengar dari Bapak gebrakan apa lagi nih Pak. 3 bulan 4 bulan yang lalu gebrakan Bapak memindahkan dana 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himbara, itu sudah benar-benar gebrakan yang segar sekali. Lalu berikutnya Bapak ke pasar modal mengatakan hati-hati saham gorengan, tapi karena efek dari saya, ya justru all time high record ininya, stock market. Lalu Bapak juga datang ke pelabuhan Pak, mengetahui bahwa dalam pertarungan, dalam perdagangan, kita juga mesti menjaga domestik. Karena jangan-jangan di domestik itu serangannya juga lebih banyak dari barang-barang yang ilegal. Nah, jadi gebrakan apa lagi Pak yang Bapak akan lakukan, tapi yang paling penting di mana teman-teman Kadin baik pusat dan daerah bisa berkontribusi, berperan kembali lagi untuk menciptakan lapangan kerja. Dan tentu hubungannya sangat dekat dengan bagaimana kita bisa meningkatkan daya beli dan juga investasi. Nah, jadi mungkin itu saja Pak sebagai paparan. Kita tentu semua sangat tertarik mendengarkan Bapak. Jadi waktu dan tempat kami persilakan Pak Purbaya. Terima kasih. Tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Pak Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Bakri, para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, para Ketua Umum Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia, dan seluruh anggota Kadin yang hadir pada acara Rapimnas Kadin sore ini. Oh, Rapimnas ada pemilihan ketua enggak? Itu Munas. Saya dengar ada Kadin, ada juga Kadin Perjuangan. Udah lewat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sore hari ini kita berkumpul di tempat ini. Biasanya emang kalau saya baca semuanya bosan. Jadi saya tutup deh. Tadi pertanyaan Pak Ketua amat dalam dan sekali bertanya langsung 10 pertanyaan kali tadi. Saya sebenarnya agak bingung jawabnya, yang mana duluan. Tapi saya cerita begini, pada waktu saya diberi tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita keadaannya tidak baik-baik saja. Kalau ekonom yang mengerti, bahkan lebih ngeri arahnya ke depan seperti apa, udah nggak ada harapan dan kebijakannya salah semua.
Jadi pada waktu itu ekonomi kita direm, saya nggak tahu sengaja atau nggak sengaja dari sisi, nggak ada tanggung jawab, fiskal dan ini nggak ada tanggung jawab, saya sini. Adalah, kurang seru nanti. Kita layanin sampai besok pagi juga oke. Jadi uang di sistem, saya ngomong ekonomi dikit apa ya, keadaannya buruk sekali. Coba kalau dikasih lihat tuh gambar yang ini ya, yang hijau itu, sih. Ini saya kalau orang ekonom, kalau kayak saya, duduk, berdiri. Izin berdiri. Ekonom tuh ngelihat ketika ekonomi melambat, saya juga nggak berapa tahu kenapa melambat, tapi saya lihat orang-orang turun ke jalan demo besar-besaran. Kita lihat apakah demo itu sebentar akan hilang atau tidak. Kita analisa kemungkinan besar nggak akan hilang kalau ekonominya nggak diperbaiki, dan mungkin kita akan masuk resesi dan awal tahun depan kita mungkin mengalami pergantian kekuasaan yang cost-nya besar sekali buat masyarakat kita. Kenapa saya sok tahu? Memang ekonomi sedang berhentikan. Kalau Anda lihat makroekonomis monetaris terkenal, pemenang Nobel Milton Friedman, dia bilang kalau Anda mau lihat kebijakan moneter longgar atau ketat, Anda jangan lihat dari bunga, tapi lihat dari laju pertumbuhan uang beredar, base money, M0 katanya. Dia mengambil kesimpulan itu dari pengalaman krisis di Amerika tahun 1930, dan habis itu dipelajarin oleh banyak orang, termasuk Ben Bernanke juga menyimpulkan hal yang sama. Jadi waktu itu katanya Amerika ekonominya hancur bukan karena kebijakannya cukup, kebijakan moneternya cukup, tapi kebijakannya salah. Walaupun bunga 0%, laju pertumbuhan uangnya negatif sehingga ekonominya hancur. Jadi kesimpulannya mereka adalah kalau Anda mau lihat kebijakan di perekonomian longgar atau ketat, saya nggak boleh bilang kebijakan moneter soalnya terusan BI kali. Anda lihat dari pertumbuhan uang bukan dari bunga. Karena saya belajar itu, waktu itu kan saya sekolah di Amerika 95 sampai 2000, krisis 97-98 kan. Sehingga sebelum pulang saya pelajari apa sih penyebab krisis kita. Sama aja ternyata kita juga sama melakukan kesalahan yang sama. 97-98 bunga kita naik, kita pikirkan kebijakan ketat untuk menjaga nilai tukar. Tapi pada saat yang bersamaan Bank Sentral injek uang ke sistem besar-besaran. Akibatnya apa? Bunga tinggi, real sektor hancur, uang banyak, rupiah hancur. Jadi tahun 97-98 itu kita membiayai kehancuran ekonomi kita. Itu pelajaran yang saya dapat dari krisis 97-98. Setelah itu saya perhatikan jangan sampai terulang lagi. Sepertinya ilmunya gampang, tapi banyak di antara kita yang lupa. Nih kalau saya lihat ya, mana ya? Tahun gini. Tahun jelas. Paling gampang kalau kemarin kenapa ekonomi kita melemah? Karena uangnya dibuat nol sejak 2023 pertengahan terus ke bawah sini. Sepanjang 2024 pertumbuhan uangnya nol. Ini hampir nol kan? Artinya ekonomi sedang direm. Dilonggarkan sedikit di sini, tapi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ditaruh di sini. Jadi ekonomi kita melemah. Jadi jadi hampir pasti, kalau ini nggak dibetulin, kita udah krisis berarti, terus akan hancur. Jadi langkah pertama saya adalah berusaha mengembalikan
pertumbuhan uang perekonomian. Apa yang saya kerjakan? Saya lihat, oh, pemerintah punya uang banyak, ada 425 triliun rupiah cash nganggur di bank sentral. Saya pindahkan 200 triliun ke bank komersial. Itu dampaknya apa? Menambah uang dari sini ke sana, tumbuh 13,5%. Akibatnya ekonomi mulai bergerak. Tapi di bulan berikutnya turun lagi ke 7,8%. Kalau nggak diinjak lagi uang, pasti ekonomi akan melambat lagi. Jadi setelah 200 triliun, saya tambah lagi ke ekonomi 76 triliun rupiah supaya ekonominya jalan lagi. Sepertinya ekonominya jalan lagi sekarang. Kan kalau Anda lihat kemana-mana mulai ramai kan. Yang penting Anda lihat di sini, suku bunga deposito turun, interbank turun, suku bunga kredit mulai turun secara bertahap. Nah, ke depan gimana? Kenapa saya berani bilang, kalau tumbuh 6% mah gampang. Ya, 6,5 nggak susah amat. 7, 8 baru perlu extra effort. Ini saya udah ngomong berkali-kali, tapi saya ceritakan lagi di sini. Waktu zaman apa bedanya zaman Pak Presiden Jokowi dengan zaman Pak Presiden SBY? Waktu zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh 6% rata-rata. Pada waktu zaman Pak Jokowi, 5%. Salahnya di mana? Pada waktu zaman Pak SBY, dia tidak membangun infrastruktur besar-besaran. Kenapa bisa tumbuh 6%? Karena dia biarkan real sektor tumbuh, private sektor tumbuh. Peran Kadin pada waktu itu pasti besar, mungkin sebagian besar untung banyak waktu itu ya. Tapi pada waktu zaman Pak Jokowi, dia bangun infrastruktur di mana-mana. Tapi private sector perannya sedikit. Akibatnya tumbuhnya cuma 5. Jadi di zaman Pak SBY yang jalan private sector, pemerintahnya diam. Di zaman Pak Jokowi, pemerintah jalan private sektornya relatif diam. Yang private hasilnya 6%. Yang government hasilnya 5%. Jadi kalau sekarang saya hidupkan dua mesin ekonomi, government dan private sector, 6,5 enggak susah-susah amat. Saudara kan bertanya, tahu dari mana Purbaya bahwa waktu zaman Pak SBY yang jalan private sector? Kalau pembangunan infrastruktur kan udah clear, nggak kemana-mana waktu itu ya. Saya lihat dari sini, balik ke tadi gambar uang tadi. Gambar uang tadi bisa menjelaskan apa yang terjadi di perekonomian Indonesia dengan cukup detail. Kalau ekonominya pada pinter, cuman yang pinter cuman gua kayaknya. Makanya waktu saya cerita itulah, mereka bilang ini ilmu aneh, tapi ini ilmu dasar ekonomi seperti ini. Jadi ekonomi yang betul ya, yang seperti ini, yang lain salah semua. Ini waktu zamannya Pak SBY, Anda lihat di hijau nih. Ini pertumbuhan dari sini ke sini itu rata-ratanya tumbuhnya 17,5% sampai 18%. Akibatnya apa? Kreditnya tumbuhnya kenceng tuh. Yang biru nih kredit nih. Berapa itu? 22%. Artinya private sector yang jalankan pada waktu itu. Lihat zamannya Pak Jokowi. Tiba-tiba uangnya turun ke sini. Ini kadang-kadang 2008 sampai 2009 ini, 2018 2019. Sebelum Covid rata-ratanya udah 0. 2 tahun sudah direm ekonominya. Walaupun Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana, ketika private sektor yang nggak jalan,
ketika pengusaha Kadin diem aja, ekonomi nggak kemana-mana. Tumbuh 5%, mungkin rata-ratanya di bawah. Ini. Jadi saya bisa bilang di sini private, di sini government. Lihat pertumbuhan kreditnya, cuma 7%. Kadang-kadang juga negatif bawah. Hampir kita hancur di tahun 2020. Waktu itu saya di maritim. Keadaan seperti ini. Ini minus 15,3% pertumbuhan uangnya. Jadi dengan keadaan Covid, fiskal dan moneternya mencekik ekonomi kita. Ini bisa balik. Mulai ke sana. Tapi itu baliknya bukan kebetulan. Pak Presiden memerintahkan Bank Sentral untuk mengatur kebijakannya. Saya yang ngasih tahu. Gratis, nggak dibayar, nggak apa-apa lah. Saya dulu terkenal ekonom bayarnya 2M. Makasih mas katanya. Sekarang udah lumayan dibayar. Pak Prabowo bayarnya lebih gede rupanya. Ini sampai sini Bank Sentral masih negatif. Bank Sentral udah membantu tapi masih negatif. Ini dari sini ke sana, apa yang terjadi? Kita paksa Kementerian Keuangan memindahkan 300 triliun dari BI ke perekonomian, ke bank-bank komersial. Akibatnya MNO-nya tumbuh seperti ini, nggak lama kredit juga tumbuh kencang seperti ini. Jadi ini amat mempengaruhi pertumbuhan kredit dan pertumbuhan swasta sektor real. Waktu kemarin saya balikin uang itu 200 triliun, itu bukan langkah baru, pernah dilakukan di sini. Cuman karena mereka nggak ngerti, mereka cuma jalanin perintah. Mereka pikir itu langkah kebetulan. Tidak, itu langkah by design. Yang ini pun kita sudah punya pengalaman dan kita jalankan langkah itu karena kita sudah punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya kelihatannya pinter, padahal enggak, dulu dikerjain. Tapi emang gue yang nyuruh sih. Yang lain nggak ngerti. Orang nuduh saya, ini waktu lontor ini, mereka bilang apa? Purbaya ngabisin uang pemerintah 200 triliun. Padahal yang saya lakukan apa? Saya pindahkan uang dari bank sentral ke bank komersial, BUMN, dalam bentuk seperti tabungan, deposit on call. Uangnya masih uang saya. Jadi ini balik, ekonomi recover, uang gua masih utuh. Pinter juga saya katanya. Itu seperti hal yang gampang. Kita pikirkan orang dalam negeri nggak ngerti. Tapi ternyata orang luar negeri juga nggak ngerti. Kalau Anda baca The Economist yang hari ini, yang terakhir, ada tuh tulisan yang bilang Indonesia raised its rainy day pot. Dia bilang di The Economist itu, saya ngabisin uang yang disimpan untuk keadaan susah sebesar 200 triliun. Padahal kan uangnya nggak habis, uangnya cuma saya pindahin aja. Jadi majalah The Economist yang canggih itu ternyata nggak sepinter gua. Jadi gini, kalau saya aktifkan, ini kalau Anda baca yang hari ini, Pak Tantoy baca betul deh, dibilang saya salah, saya ini, gue bilang dasar majalah bego. Oh iya, ya dong, kan dia banyak ekonominya kan harusnya. Ternyata emang dugaan saya betul, dia nggak sepinter saya. Jadi, kalau saya hidupkan dua-duanya ekonomi, fiskal, moneter, dengan ini mesinnya dua tumbuh, saya pikir 6 sampai 6,5 bisalah
nanti Anda akan mendapatkan keadaan ekonomi yang beda dibanding sebelumnya. Tapi itu belum cukup kalau untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Iklim investasi kita masih berantakan, betul kan? One stop service, tapi nggak kelar-kelar. Boleh ngomongin nggak ya? Kalau nggak kita udah lari ekonominya, investasi udah ngebut. Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah dalam hal menarik investasi. Kemarin Nvidia baru pilih Johor dibanding Indonesia. Kita kalah, kita mesti betulin. Gimana cara memperbaiki iklim investasi? Orang kan bilang, oke, Pur, kau perbaiki di atas kertas, undang-undangnya gimana ini. Ya, kalau di atas kertas, semuanya pasti bagus. Kalau saya panggil anak buah saya di Kementerian Keuangan, ada hambatan enggak? Enggak ada, Pak. Keluhan ada? Enggak ada, Pak. Tapi investasi nggak masuk. Kalau saya tanya pelaku bisnis, gimana? Kusut katanya, gitu kan? Jadi saya usulkan ke Menko Perekonomian, Pak Menko, kita buat task force untuk debottlenecking. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju. Jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah pokja debottlenecking. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya udah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Kenapa saya sok berani? Saya pernah punya pengalaman debottlenecking di Menko sebelumnya, di Menko Perekonomian, Maritim, dan Polhukam, 3 Menko. Saya wakil ketua tim debottlenecking sama Pak Yasona Lawli ketuanya. Kita dari 2016 sampai 2019 menyelesaikan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 894 triliun rupiah. Cuman kita nggak pernah ke media, makanya investasi kan dipindah ke maritim, karena kita jago. Ke depan kita akan perbaiki itu, sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap, langsung dari lapangan. Nanti dari situ kita betulin peraturannya, bukan dari peraturan ke lapangan, dari lapangan ini ke peraturan nanti. Jadi teman-teman nanti kalau ada masalah bisnis, lapor ke tempat saya, nanti saya umumkan besok mungkin lapornya kemana, nanti akan kita bereskan. Kalau ada yang ragu, Purbaya emang tahu hukum apa? Emang dia bisa jadi hakim? Saya udah menyidangkan mungkin 600 kasus, 600 sidang terus-terusan selama 3 tahun itu. Saya kemampuan hakimnya udah setingkat Abu Nawas. Dulu ada cerita, Abu Nawas disuruh meriksa oleh raja. Ini orang yang mana yang baik, yang mana yang nipu, yang mana yang enggak. Dia panggil, dia ambil kuda kan, kudanya dikasih minyak, terus orang-orang suruh pegang itu, masukin kurang tutup suruh pegang. Yang bersalah nggak berani pegang, yang nggak bersalah dia pegang. Kan abis itu salaman dengan Abu Nawas. Dia tahu yang tangannya basah kena minyak, orangnya jujur, yang tangannya kering, itulah pendosanya. Kalau saya nggak gitu, saya nggak kasih minyak. Tapi dengan jalannya waktu, setiap selesai sidang kan salaman tuh. Mungkin 20 sidang udah tahu siapa yang bersalah, tangannya dingin. Yang nggak bersalah hangat. Lama-lama kita tahu, oh yang ini salah ini. Saya punya anak buah polisi, oke, lu periksa orang itu. Betul, dia yang bersalah. Jadi saya udah setingkat Abu Nawas. Iklim investasi, kalau kita perbaiki iklim investasi, apa otomatis para pengusaha domestik bisa berjaya? Enggak.
kalau kita tidak lindungi pasar domestik kita. Saya selalu bilang kan, kita nggak usah takut dengan global uncertainty. Kenapa? Tiap tahun selalu ada global uncertainty, nggak bisa kita kendalikan. Ngapain kita pusing-pusing? Kita fokus dengan domestic demand yang menyumbang ke ekonomi sekitar 90%. Kalau saya jaga domestic demand, maka ekonomi kita nggak akan apa-apa walaupun global hancur. Anda pasti bilang, Purbaya tukang tipu. Enggak, saya nggak nipu. Anda lihat tahun 2009, 2008, 2009, ketika ada global financial meltdown, negara sekeliling kita, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, Eropa, Amerika, semua tumbuhnya negatif. Kita tumbuh berapa? 4,6%. Hanya kita, Cina, dan India yang tumbuh positif pada waktu itu. Kenapa? Karena kita perhatikan domestic demand. Caranya apa? Kalau 1998 bunga naik, 2008-2009 bunga diturunkan. 1998 IMF kebijakannya kencangkan ikat pinggang. Sekarang kita waktu itu ya ekspansi fiskal. Jadi selama kita jaga domestic demand, ekonomi kita bagus. Tapi kalau domestic demandnya dikuasai asing, buat apa? Yang untung ya pengusaha-pengusaha asing. Jadi langkah saya selanjutnya adalah apain? Saya jaga border kita dari barang-barang ilegal. Kalau kemarin kan ribut. Kemarin kan ada ribut-ribut apa thrifting. Gua nggak peduli thriftingnya, pokoknya yang baju bekas ilegal masuk kita tutup. Nanti habis itu baja, bentar lagi. Habis itu sepatu, habis itu yang lain-lain. Jadi kita jaga domestic demand, domestic market untuk teman-teman pengusaha. Tapi nanti kalau udah sukses, jangan lupa bayar pajak. Kan sama-sama senang. Jadi basically kita ingin tumbuh 6, 7, 8% nanti ke depan. Waktu Pak Prabowo bilang tumbuh 8%, target tumbuh 8%, semua orang kan ngetawain, ya nggak mungkin. Saya sih waktu itu belum di sistem ya, masih di luar. Saya bilang, ya emang susah. Tapi kalau kita mau jadi negara maju, kita harus tumbuh double digit selama 10 tahun lebih. 8% masih belum double digit, tapi itu satu awal langkah ke arah sana. 8 masih terlalu rendah malah. Jadi langkah awal itu 8%. 8. Jadi dengan langkah ini saya harapkan tahun depan kita bisa tumbuh 6, tahun depannya lebih cepat lagi. Harusnya 4 tahun, 5 tahun lagi udah kelihatan tuh 8%-nya bisa kecapai apa enggak. Seandainya nggak capai 8%, dapat 7 juga udah lumayan. Tapi saya pikir dengan tadi strategi fiskal moneter jalan, mesin pemerintah jalan, mesin swasta jalan, domestic market dijaga dengan betul, iklim investasi diperbaiki, harusnya 8 enggak susah-susah amat. Balik, orang bilang Purbaya ini omong besar. Kalau Anda lihat di pasar modal, itu kan banyak analis-analis kan. Itu orang-orang pinter. The fact bahwa stock market bisa naik dengan cepat, kelihatannya mereka percaya, kayaknya Purbaya serius nih. Pak Prabowo serius. Jadi tumbuh 8% susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan, investasi dan iklim investasi diperbaiki. Apa lagi yang menarik? MBG. Apalagi Koperasi Merah Putih. Pasti Anda bilang, itu kebijakan ngawur, kayak dewa mabuk tuh sana kesini. Kalau Anda lihat Sumitronomics ada 3 pilar, pemerataan pembangunan, stabilitas yang tinggi, stabilitas sosial paling tinggi,
dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah dua pilar tadi, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Karena dengan program-program yang langsung ke rakyat, kita bisa jalankan pemerataan dan stabilitas sekaligus. Tapi kalau pertumbuhannya terganggu, nggak stabil juga seperti kemarin. Awal September, itu keadaannya betul-betul membahayakan. Yang saya perbaiki adalah yang laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Itu akan kita dorong terus ke depan supaya ekonominya semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, dan Anda bisa berusaha lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu, tepuk tangan buat Pak Menkyu. Beliau berkenan untuk beberapa pertanyaan supaya lebih seru. Dan mungkin tadi yang kita apresiasi, satu, beliau mengatakan bahwa sektor swasta sebagai mesin utama. Tepuk tangan dong, ini penting buat kita. Dan bukan saja bicara, tapi juga membuat satgas deregulasi di sisi supply dan juga memberikan insentif di sisi demand. Jadi harusnya Menkyu kali ini sangat pro business, pro growth, dan pro job. Ya. Bentar, itu nggak begitu kenyataannya. Harusnya semua Menkyu pandangannya seperti itu. Luar biasa, itulah Menkyu kita, top. Oke, silakan, mungkin saya tanpa berpanjang waktu, silakan teman-teman, saya akan utamakan teman-teman dari daerah, teman-teman dari asosiasi, lalu teman-teman dari pusat. Mungkin dari daerah dulu ya, izin Pak Menkyu. Dari mana? Ambon, oke ya. Dari Ambon, satu, lalu asosiasi. Oke, Maluku dulu, siapin ini ya. Singkat, jelas ya Bang ya. Bisa tolongin saya nggak di ini, dipilihin deh asosiasi pakai kasih note ya. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya. Bang Ketu, makasih. Pak Menteri Keuangan, fans kita bersama, terima kasih. Bapak yang lagi viral saat ini. Jadi Pak, pertanyaan saya mungkin suaranya dia nggak enak di situ Pak. Mungkin ada yang bisa bantu Pak untuk mencatat jawabannya, karena memang noise dari situ noise. Penataan suaranya nggak jadi Bapak kurang dengar kayaknya. Jadi Pak, tadi saya tanya Pak Tito tentang Maluku Pak. Pak Tito lagi jawab saya, Bapak masuk. Hancur Pak, Bapak sudah selebritis ini sekarang. Bapak masuk kayak artis top, Celine Dion atau siapa dari sana, orang pada ketemu Bapak, Pak Tito nggak jawab saya Pak. Memang Bapak hebat, terima kasih karena demi merah putih Bapak hebat. Jadi tadi saya tanya, kami dari Maluku Utara Papua, kasih sumbangan ke Jakarta ini banyak Pak. Ikan Maluku itu, kepulauan laut itu kasih hasilnya ke Jakarta semua 30%. Tapi kenapa Bapak kasih kita di Ambon, di Maluku cuma 26% Pak? Sama dengan Jakarta, dana transfer daerah Pak. Bapak tadi Pak Tito tunjukkan data Maluku sama dengan Jakarta. Abang kesini aja Bang. Panitia mic-nya nggak bagus, dia ngatur suasana, pecat aja Pak. Panitia nih. Di sini nggak kedengeran. Jadi ketum dari tadi itu kita nanya memang nggak jelas suara karena penataan suaranya. Abang pelan-pelan, Menkyu Siap. di sini. Pak Menteri, tadi saya tanya Pak Tito, Pak Tito kasih gambaran 26% transfer daerah sama dengan Jakarta Pak. Jakarta itu kan dia punya pajak saya puluhan triliun, Maluku dapat apa Pak? Bapak kasih 20%, kenapa? Akhirnya kita minjam duit 1,5 triliun Pak dari SMI tahun ini Maluku. 26% yang Bapak transfer ke daerah kebutuhan kami. Aturannya Bapak transfer 60% Pak, karena kita kirim ke Jakarta tuh banyak. Kita punya tambang, kita punya laut, segalanya. Bapak betul fit daerah, tapi kita nggak punya duit. Kami susah, kami setengah mati Pak.
Transfer Tolong ke Pak, daerah. Maluku ditambah setelah ini Pak. Kita ada pinjam Pak, ngutang kita ngutang. Transfer ke daerah ya. Iya, Jadi kalau kurang perusahaannya Pemda nggak bayar ke Anda gitu. gimana Pak? Ya memang make-nya jelek, mereka jelek ini. Ya utang ganda. Pemda tahun lalu 700 miliar. Pemda minjam 1,5, udah disetujui DPR untuk tahun 2026, harus bayar 300 miliar. Kita terima 1,2. Kita mau ngapain Pak di Maluku Pak? Jadi gini. Tolong ditambah Pak. Makasih Pak, tolong ditambah. Oke. Saya taruh pertanyaan kira-kira ya. Kenapa uang ke Pemda dipotong sehingga Pemda susah? Kira-kira gitu. Mungkin dia punya proyek dengan Pemda, udah jalan belum dibayar, rugilah dia. Gini. Anggaran itu kan sudah diputus sebelum saya jadi Menteri Keuangan. Waktu saya jadi Menteri Keuangan, saya tambah 43 triliun rupiah. Saya nanya Pak Tito waktu ribut-ribut itu, setelah ribut ya, Pak Tito butuh uang berapa? Dia hitung, dia kasih ke saya 43. Ya udah, saya nggak potong, saya nggak kurangin. Ya udah 43. Jadi Anda protes ke Pak Tito nanti. Tapi begini, itu kelihatannya ada alasan kenapa uang Pemda TKD ya, transfer ke daerah dipotong dengan signifikan. Ada yang 50%, ada yang 70% katanya. Saya juga bingung apa bisa bertahan daerah. Jadi gini, rupanya di pimpinan kita ada semacam bukan kekhawatiran, sebel lah. Sebel tuh Pak, karena di Pemda uangnya, ini live ya? Nggak apa-apa? Oh, udah mati? Oh, udah mati ya? Bebas jadi. Kalau live repot saya ngomongnya. Karena di Pemda uangnya banyak yang nggak dibelanjakan tepat sasaran, dikorupsi lah. Sehingga dari atas dipotong seperti itu. Waktu itu untuk saya juga agak aneh kenapa potongnya sebesar itu. Ada wartawan. Biar aja lah, ntar gue bisa ngomong. Bang, gue pikirin. Ini keadaan benernya seperti ini. Jadi kita pikir, ya udah. Kalau pimpinan tertinggi nggak percaya dengan daerah, ya saya bilang ke daerah, ke Pak Tito juga waktu di acara dengan pimpinan Pemda, gubernur sama itu pimpinan daerah tingkat 2 dan bupati, saya bilang kasih saya alasan untuk saya menghadap presiden dan bilang uang Pemda harus ditingkatkan. Caranya gimana? Tunjukkan 2 triwulan terakhir, triwulan sekarang dengan triwulan pertama tahun depan, uang Anda dibelanjakan tepat sasaran dan nggak ada kasus korupsi dan dampaknya kelihatan di ekonomi. Kalau itu terjadi, maka triwulan kedua tahun depan saya akan menghadap presiden dan bilang, Pak, kondisi sudah bagus, Pemdanya sudah disiplin, belanjanya sudah baik, nggak ada salahnya kita naikin anggarannya. Tanpa itu, saya nggak bisa bilang apa-apa. Begitu saya menghadap, pasti saya langsung getok, lu tahu uangnya mau dikemanain, gitu kira-kira. Jadi Anda kontrol Pemda Anda, bilang ke Pemda Anda belanja yang betul. Nanti akhir triwulan pertama tahun depan saya akan evaluasi seperti apa penyerapan anggaran dan bagus apa enggak. Jadi bilang ke Pemda Anda, kasih alasan ke saya untuk menghadap presiden dan bilang Pemda layak dapat lebih. Itu mungkin. Oke, tepuk tangan. Sekarang dari asosiasi, coba tolong ini ada apa teman-teman, satu deh ke depan deh. Baja, ya udah. Baja. Sabar ya. Mike. Ya. Oke, Assalamualaikum Bapak Menteri. Kami kemarin yang datang ke kantor Bea Cukai Pak. Jadi dari Asosiasi Konstruksi Baja, kami ada 1.000 orang kemarin Pak. Dari Asosiasi Konstruksi Baja. Jadi kami meminta dan kami mendukung Pak.
Jadi di aksi damai kami adalah mendukung Bea Cukai untuk menangkap, menyetop impor baja-baja, Pak. Jadi gini Pak Menteri, yang hulunya dilindungi, tapi kami bengkelas-bengkelas ini produksi konstruksi baja jadi siap pasang itu tahun ini masuk 1 juta ton Pak Menteri. Sedangkan perusahaan saya hanya butuh 20.000 untuk menghidupi 1.000 karyawan saya, Pak. Sekarang kami tinggal 70 orang dari 1.000 tukang las kami yang kami kerjakan gara-gara maraknya import konstruksi baja. Saya bilang Pak Menteri ya, konstruksi baja bukan bahan bakunya, tapi konstruksi baja siap pasang. Sekarang banyak gudang-gudang, pabrik-pabrik, mal-mal yang dibangun menggunakan produk impor, konstruksi banyak impor. Padahal dulunya adalah itu pekerjaan kami Pak, para bengkel las dan tukang las dalam negeri. Jadi Pak, kami meminta kepada Pak Purbaya malah ya, mestinya ke kementerian lain, tapi kami percaya Bapak, hulunya adalah apa? Hilirnya adalah di Bea Cukai. Kami minta Bea Cukai lebih ketat. Mestinya produksi barang yang bisa dibikin dalam negeri mestinya janganlah boleh masuk Pak. Biarkanlah kami tukang las dalam negeri yang mengerjakan. Begitu Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Pak Jaya. Jadi saya bukan ahli baja, saya nggak ngerti baja itu ada apa aja. Nanti Mas, kabur ya. Mana? Jangan lari udah nanya, nanti nggak gua jawab loh. Jadi gini, Anda punya teman 1.000 orang. Berapa orang asosiasi Anda? Anggotanya? Ya, 900 orang. Nanti gini, Anda sama teman-teman Anda, Bapak nanti lapor ke saya. Itu apa sih masalahnya di baja itu seperti apa, di lapangan seperti apa, di pelabuhan seperti apa. Karena kalau saya tanya ke anak buah saya, bagus terus. Saya tanya Bea Cukai, ada impor baja gelap? Nggak ada Pak. Saya tanya pelaku, ada. Yang mana yang benar? Tapi gue yakin anak buah gue ngibulin gue. Ya nanti Anda kirim laporan saya akan sidangkan dengan beberapa teman Anda, nanti saya beresin itu. Dari konstruksi bajanya Pak Menteri, itu kerjaan tukang las Pak. Iya. Jadi gini, kalau di dalam negeri udah ada supply-nya, ngapain kita buka buat impor? Nanti akan saya cari segala cara untuk memastikan itu. Tapi saya harus ngerti betul, yang masalah Bea Cukai kan tekan main-main ya selama ini ya. Kan saya udah ancam ke mereka, kita betulin setahun ke depan, kalau dalam setahun nggak beres, Bea Cukai betul-betul dibukukan, saya gantiin dari SGS. Jadi kan kemarin saya masuk Balpres ya, baju-baju. Habis saya akan masuk baja. Tapi saya akan minta masukan dari Anda. Ini kan hari Senin ya. Besok bisa masukin nggak? Biar minggu depan bisa saya hidangkan, saya beresin itu isu-isu di baja itu. Oke, makasih. Pak, kami mau bangkrut Pak kalau terus ini Pak. Iya, iya. Saya dulu karyawan 1.000 tinggal 70, Bang Anin juga punya juga kan baja yang sama. Makasih Bang Anin. Sekarang saya mau kasih ke perempuan ya. Saya tadi 2 laki. Perempuan. Ibu dari mana Bu? Maju aja. Bu. Gak apa-apa ya Pak ya. Selamat sore Pak Menteri, Pak Ketua. Saya Yurika Pratiwi dari Pemberdayaan Perempuan, Kadin. Pak Menteri, yang saya mau tanyakan, apa peran OJK di dalam pemerintahan ini? Karena saya beberapa kali mendampingi, kebenaran saya Ketua LBH IWAPI. Saya beberapa kali mendampingi perempuan yang bermasalah dengan hukum tentang keuangan. OJK hanya berkata, kami di sini hanya mediasi. Sementara OJK adalah otoritas jasa keuangan yang mengawasi keuangan, bukan hanya mediasi,
Tetapi selalu saja berapa kali kami di sidang, itu selalu mengatakan bahwa ini adalah kami memfasilitasi. Jadi yang saya ingin kisahnya adalah anggota kami yang dananya tertahan sebesar 62 M. Sementara dia lansia, dananya mau dipakai untuk berobat. Menyimpan dana di salah satu bank. Yang kemudian akhirnya dana tersebut tidak bisa cair, katanya bank sudah dicairkan, sementara dia tidak cairkan. Kami ke OJK, kata OJK bilang, wah kami ini di sini hanya fasilitasi, bukan sebagai otoritas jasa keuangan. Itu saja Pak Menteri, mohon kami dibantu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kelihatannya pertanyaannya cocoknya ke OJK nih. Tapi enggak, saya kan ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nanti saya akan minta OJK untuk bekerja lebih keras untuk merespon hal-hal seperti ini. Ini ada nggak online kan? Offline ya? Memang sebetulnya OJK agak malas menurut saya. Ada wartawan. Ada wartawan katanya, on the record ya. Waktu saya di lembaga penjamin simpanan, saya monitor itu, wah, ini nggak pernah di follow up nih kalau ada kasus-kasus seperti itu. Saya sempat bilang, bukan bilang malah, di LPS juga punya data tuh, bank segala macam. Kita punya data ini segala macam apa, rekening-rekening seperti apa. Saya tadinya, kita punya data Anda di LPS ya, data dia tabungannya di mana, di bank mana aja kita tahu. Selama di Indonesia ya. Makanya taruh Singapura sama dia. Dulu sempat kita berpikir, kalau gitu saya terima pengaduan, nanti saya beresin dari LPS bersama dengan polisi. Tapi begini Bu, ini bukan wewenang keuangan, tapi di Komite Stabilitas Keuangan, nanti akan saya sampaikan keluhan ini, supaya mereka bekerja lebih responsif lagi. Ya, satu lagi mungkin kalau bisa dari ketum Kadin daerah yang perempuan, boleh nggak? Biar dua-dua, gimana? Ketum deh kasih, udah jauh-jauh. Siapa ada? Kalsel tadi ada, Kalsel? Kalsel mau nanya karena perempuan atau Jakarta? Dari Kalsel Ibu mau? Oke, silakan. Maaf Bu ya, ketua umum. Maaf Bu, tapi nanti kalau berkenan bisa ada satu colongan. Iya, baik Pak Ketum, izin Pak Menteri, saya fans berat nih sama Pak Menteri. Pertama itu 01, jadi izin Pak, ini nggak tahu saya terhubung dengan Pak Menteri atau tidak, tapi terkait dengan ekspor rotan di Kalimantan Selatan, dulu kita sempat booming untuk ekspor rotan. Jadi menjadi pendapatan terbaik lah untuk Kalimantan Selatan. Nah sekarang ekspor rotan itu kan dibatasi Pak, bahkan dilarang rotan mentah itu sejak pemerintahan Pak Jokowi kalau nggak salah. Nah ini kita dapat keluhan dari asosiasi juga dari petani rotan. Pada rotan itu sendiri kan produk yang bisa terbarukan Pak. Jadi bagaimana, apakah Bapak bisa memberikan kebijaksanaan terang ini atau mengkoordinasikannya untuk Kalimantan Selatan? Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Pertanyaannya mengenai rotan kan? Rotan Pak, apakah bisa kemudian rotan ini dibuka larangan ekspornya Pak? Lahan ekspor rotan dari Kalsel. Rotan ya. Nanti saya pelajari dulu ya Bu ya. Ini kan bagian Departemen Kementerian Perdagangan ya. Tapi saya pelajari dulu Bu, seperti apa sih kekuatan ekspor kita, kenapa dilarang, dan kalau enggak nanti kita coba kasih masukan Kementerian Perdagangan apa yang bagus buat Kalimantan Selatan kalau emang bisa dibutuhkan. Itu yang nggak boleh rotan mentah ya. Perca mentahnya ya.
Kalau untuk bahan baku lokal nggak ada yang beli? Nggak ada ya? Oke. Ada nanti permendaknya Pak untuk nomor 44 tahun 2012 Pak, pelarangan ini Pak. Jadi apakah tentang ketentuan ekspor rotan dan produk rotannya ini Pak, melarang ekspor bahan baku rotan mentah dan rotan setengah jadi. Oke Bu, nanti saya pelajarin Bu. Ya. Nanti saya pelajarin kalau emang cocok, bagus buat kita. Saya usulkan Kementerian Perdagangan untuk merubah kebijakannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini udah dari tadi Pak, angkat tangan Pak. Mohon maaf sekali tapi konstituen juga. Ibu kesini aja.